Pengkhianatan. Aku termangu. Kertas tebal merah jambu terlepas dari tangan dan jatuh begitu saja. Bulir-bulir bening di sudut mata bergulir ke pipi, melewati sudut bibir dan jatuh membasahi gaun. Aku menjatuhkan diri ke tempat tidur, menyembunyikan tangis di bantal. Bahu terguncang menahan isak, betapa sesak terasa di dada. Narendra. Nama laki-laki impian itu tercetak di undangan yang kini tergeletak di lantai. Dia akan mengikat janji dengan Puspita, sahabatku sejak SMA. Apa salahku hingga kalian tega melakukan ini padaku? Ratapku pedih di antara isak. Hatiku berdesir perih. Narendra ingkar janji. Juga terluka karena Puspita mengkhianati. Aku ingin melupakan semua tentang Narendra dan Puspita. Tapi satu persatu kenangan justru hadir seperti film lama yang diputar kembali. Sore itu, aku menatap Narendra penuh kekaguman. Lelaki tinggi langsing itu sedang memimpin rapat koordinasi terakhir sebelum acara. Narendra penuh pesona. Bergaris wajah tegas, alis lebat, mata tajam, hidung mancung dan bibir tipis. Bicaranya kalem tapi tegas dan meyakinkan. Sesekali pandangan kami bertemu ketika dia menyapu pandangan ke seluruh peserta rapat. Debar-debar di dadaku terasa lebih kuat. Wajah pun menghangat, mungkin merah. Namun, tak bisa mengalihkan pandangan. Dia begitu mempesona. Seusai rapat, aku sengaja menunggu Narendra, menjajari langkahnya menuju tempat parkir ketika sudah waktunya pulang. Mungkin sadar aku ada di dekatnya. Narendra bertanya, "Pulang sendiri atau dijemput, Rin?" Akhirnya. Aku tersenyum, senang mendapatkan perhatian Narendra. "Aku pulang sendiri. Aku bawa motor," jawabku. Seketika itu menyesal. Kalau saja tadi naik angkot, ada kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat. Dengan memintanya mengantar pulang. Sepanjang perjalanan, kami bisa berbincang-bincang. Narendra mengembuskan nafas. Entah apa maksudnya. "Baiklah, sampai bertemu besok," kata Narendra sambil menghampiri motornya. Aku tak sempat berkata-kata lagi. Laki-laki itu segera memacu motornya keluar tempat parkir menuju jalan raya. Apakah dia juga menyesal karena tidak bisa mengantarku pulang? Apakah sebenarnya dia juga berharap sama sepertiku? Semoga saja begitu. Ya ampun, itu sih zaman Siti Nurbaya, Pit. Aku membalas pesan sahabat lamaku, Puspita, yang sedang gundah. Kami dulu sekelas di SMA dan bersahabat baik hingga sekarang. Meskipun kuliah di tempat berbeda. Maklum, meskipun bersahabat baik, bakat dan minat kami memang berbeda sejak dulu. Tak heran kalau akhirnya pilihan kuliah pun berbeda. Embuhlah, Rin. Aku takut durhaka. Aku memajukan bibir sedikit. Begitulah Puspita. Dia anak berbakti, tak mau menyusahkan orang tua. Apapun keinginan orang tua, dipenuhinya. Larangan pacaran pun dia patuhi. Tak tergoda untuk melanggar, meskipun banyak teman yang berpacaran. Jujur, aku salut padanya. Benar-benar tipe gadis idaman. Sudah cantik, pintar, patuh dan berbakti pada orang tua pula. Sayang sekali, dia tak diberi kebebasan untuk menemukan sendiri tambatan hatinya. "Kamu pernah ketemu orangnya?" Penasaranku, aku bertanya. "Belum." "What?" Aku nyaris melotot membacanya. Ini anak edan atau bagaimana sih? Mau-maunya dijodohkan dengan orang yang sama sekali belum pernah dilihatnya. Bagaimana nanti kalau orangnya jelek gimana? Tanyaku. Tak tahan lagi. Pasti akhlaknya baik.
Kayak gimana pun tuh orang dia pilihan bapak ibuku. Aku geleng-geleng kepala, menghembuskan nafas panjang. Tak tahu harus berkomentar apa. Akhirnya malah mengetik dan mengirimkan sesuatu di luar tema pembicaraan. BTW, aku punya gebetan baru. Dasar gak peka, aku lagi sedih dijodohin sama orang asing, malah pamer gebetan baru. Aku nyengir, membaca komentarnya yang diiringi emotikon marah. Benar juga, namun aku tak bisa melupakan Narendra. Seringkali aku tersenyum-senyum sendiri saat teringat padanya. Salah tingkah dan berdebar-debar saat bertemu dengannya. Ah, inikah cinta? Hus, berempatilah, Fajrin, hibur dia. Buru-buru aku mengetik lagi di gawai dan mengirimnya. Maaf, embuhlah sakarapmu dasar ondol. Aku manyun. Kelihatannya Puspita benar-benar marah. Dia gadis yang sopan, tak suka memaki orang. Sekali dia memaki, pasti karena ada yang keterlaluan. Benar saja. Pesan yang kukirimkan berikutnya hanya bertanda centang 1. Aku turun dari angkot dan bergegas menuju ruang panitia. Nyaris terlambat. Apa boleh buat? Aku sudah bertekad untuk tidak naik motor supaya bisa pulang bersama Narendra. Semoga. Hai Indra, sapaku pada Narendra, lalu mengangguk pada teman-teman panitia lainnya. Sahut Narendra datar. Sepanjang acara itu, aku sengaja selalu di dekat Narendra. Tak peduli berapa pasang mata melirik dan berapa mulut berbisik-bisik menanggapi. Toh, Narendra belum terikat, belum milik siapa-siapa. Sah-sah saja dong. Kalau aku mendekatinya, namanya juga usaha, iya kan? Kamu punya pacar, Ndra? Tanyaku pada suatu kesempatan ketika tinggal berdua saja. Narendra memandangku sambil mengerutkan dahi. Salahkah pertanyaanku? Aku hanya ingin memastikan saja. Enggak usah dijawab, enggak apa-apa kok. Kataku santai. Aku cuma ingin tahu, tipe gadis yang gimana yang kamu suka. Narendra menghela nafas. Enggak punya. Jawabnya dengan suara terdengar malas. Aku lega mendengarnya. Jadi tidak masalah kalau aku mendekatinya. Nara masih sendiri, masih bebas untuk diperebutkan. Dia pantas diperjuangkan. Bukan Fajrin namanya kalau tidak berusaha keras mendapatkan apa yang diidamkan. Sekali menginginkan sesuatu, aku akan berjuang keras untuk memperolehnya. Begitu pula kali ini. Dengan gigih, aku terus berusaha mendapatkan perhatian Narendra. Bagaimana gebetanmu? Aku tersenyum membaca pesan dari Puspita. Syukurlah, berarti dia sudah tidak marah lagi. Sambil tiduran di kasur, aku mengetik pesan balasan. Baik-baik saja. Sukses pendekatannya? Belum. Apa masalahnya? Biasanya cowok takluk sama kamu. Aku menghela nafas panjang. Bagaimana menjelaskannya? Narendra berbeda. Dia dingin dan selalu menjaga jarak. Tak heran, walaupun dia tampan dan cerdas, gadis-gadis penggemarnya tak berani mendekat. Kurasa akulah satu-satunya gadis yang cukup mirnyali mendekatinya. Dia bukan cowok biasa. Jangan bilang cintamu bukan cinta biasa. Aku tertawa membaca komentar Puspita. Tidak, aku tidak berani bilang begitu. Setidaknya untuk sekarang ini. Karena belum teruji, belum terbukti. Kamu gimana? Sudah ketemu pangeran pilihan? Aku mengalihkan pembicaraan. Pangeran pilihan apaan? Pilihan orang tuamu lah. Belum. Nunggu dia lulus bulan depan. Narendra juga wisuda bulan depan. Beberapa bulan berlalu, dia tetap bersikap dingin. Aku penasaran dibuatnya. Beberapa teman laki-laki terang-terangan berebut perhatianku. Mengapa Narendra dingin saja? Hanya mengatakan bahwa kalau berjodoh, pasti dia akan datang ke rumah. Apakah itu janji?
Entahlah, namun kuharap dia akan benar-benar datang. Ternyata Narendra tak pernah datang. Hari ini kusadari, perhatianku berakhir dalam kesia-siaan. Hatiku berdenyut nyeri. Cantik ya? Sebuah suara maskulin terdengar begitu dekat di sisiku, membuatku menoleh. Di sampingku Bayu, sepupu Puspita tersenyum ramah. Lalu tatapannya kembali tertuju ke depan, pusat perhatian semua orang di ruangan ini. Puspita, maksudmu? Tanyaku menegaskan. Tentu saja, dia cantik, solihah pula. Bayu mengangguk dan kini menatapku. Doakan semoga mereka cocok. Kamu sahabatnya, pasti tahu perasaan Puspita. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu? Bayu mengangkat bahu. Kamu pasti tahu, mereka dijodohkan. Aku terdiam. Iya, aku tahu. Hanya saja tak menyangka bahwa pilihan orang tua Puspita adalah lelaki impianku. Setitik kesadaran menyelinap dalam hati, melapangkan lagi yang semula terasa sesak oleh kekecewaan. Bayu benar, Puspita tidak berkhianat. Begitu pula Narendra, tak pernah ingkar janji karena memang dia tak pernah berjanji. Kini, lelaki impian itu duduk di sisi sahabatku. Aku melangkah pasti menghampiri mereka, memeluk erat Puspita dengan senyum paling tulus. Barakallah sahabatku, semoga kau dapatkan cinta dan kebahagiaan yang hakiki dalam ridhonya selalu. Bisikku di telinga Puspita yang tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Siang ini, Narendra dan Puspita bersanding di pelaminan setelah pagi tadi mengikat janji suci pernikahan.